Dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah melihat faktor-faktor pendorong integrasi. Di sini kita akan melihat dan mempelajari tentang disintegrasi sosial. Disintegrasi bisa diartikan adalah sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan hilang dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Situasi seperti ini biasanya ditandai dengan terjadinya konflik ataupun pertentangan di antara kelompok atau golongan masyarakat itu sendiri. Konflik atau pertentangan bisa berupa konflik yang secara horizontal, umpamanya konflik antar suku, antar budaya, antar kelompok agama, dan lain sebagainya. Dan juga bisa terjadi konflik secara vertikal. Konflik secara vertikal itu umpamanya adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa. Ataupun umpamanya pemerintah yang berkuasa berlaku secara sentris atau sentralisasi, memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Nah, itu bisa merupakan bentuk-bentuk disintegrasi yang terjadi di masyarakat. Adapun faktor penyebab terjadinya disintegrasi, di sini kita akan melihat ada 5 faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan tentang tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, setiap kelompok memiliki pandangan masing-masing akan tujuan yang akan dicapai masyarakat itu sendiri. Atau adanya perbedaan konsep atau prinsip di antara golongan-golongan masyarakat akan tujuan yang ingin dicapai. Apakah itu merupakan target tujuan yang dicapai ataupun proses di dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, norma yang ada dalam masyarakat mulai hilang atau tidak berfungsinya sebagaimana mestinya. Maksudnya di sini, kemampuan atau kekuatan mengikat dari norma yang ada di dalam masyarakat itu melemah, dan bahkan kemampuan mengikat daripada norma itu hilang. Pada saat seperti itulah bisa dikatakan bahwa norma tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai pengikat, sebagai pengatur, ataupun sebagai pengendali di dalam masyarakat. Yang ketiga, terjadi pertentangan antara norma yang ada di dalam masyarakat. Maksudnya di sini, antara aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu akibat daripada umpamanya perbedaan nilai sehingga berdampak kepada perbedaan norma, atau bahkan terjadi pertentangan di antara norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat yang bisa mengarah kepada konflik-konflik sosial seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Yang keempat, adanya ketidakkonsekuenan terhadap pemberian sanksi kepada pelanggar norma. Ketidakkonsekuenan sanksi terhadap pelanggar norma itu, hal ini bisa terlihat juga sebagai akibat daripada kemampuan mengikat daripada norma itu semakin menghilang atau semakin lemah. Sehingga seolah-olah pelanggar terhadap norma dianggap merupakan suatu hal yang biasa, atau bahkan pelanggaran terhadap norma itu sendiri sudah dianggap merupakan bagian daripada kehidupan sosial masyarakat, sehingga seolah-olah norma itu akibat daripada sanksinya yang tidak tegas menjadi suatu hal yang biasa. Yang kelima, tindakan warga yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga menjadi faktor penghambat perubahan sosial serta budaya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa norma tidak bisa lagi mengendalikan atau mengatur
perilaku atau tindakan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat seolah-olah bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, tanpa ada lagi keterikatan terhadap norma-norma yang bisa menghambat perubahan sosial ataupun perubahan-perubahan budaya yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang progres, sehingga atau bahkan perubahan itu menjadi perubahan yang berbentuk regres atau kemunduran. Nah, di sini kita akan melihat tentang gejala-gejala disintegrasi yang ada di masyarakat. Artinya bahwa disintegrasi itu tidak terjadi langsung begitu saja, tetapi disintegrasi itu telah ada muncul gejala-gejala sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, gejala-gejala disintegrasi yang bisa kita lihat di sini, yang pertama, tidak ada lagi kesepakatan anggota kelompok mengenai tujuan sosial yang hendak dicapai yang semula menjadi pegangan kelompok tersebut. Yang artinya, yang pada awalnya adanya kesepakatan yang sama terhadap satu tujuan tertentu, tetapi akibat daripada berbagai hal, masyarakat-masyarakat itu tidak lagi memiliki kesepakatan yang sama terhadap tujuan itu sendiri. Yang kedua, norma-norma sosial tidak lagi membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang disepakati. Karena norma tidak lagi mampu sebagai pengatur, sebagai pengendali, sebagai pengikat, sehingga norma sosial tidak mampu membantu, mengarahkan, mendorong, atau menuntun masyarakat di dalam mencapai tujuan yang disepakati. Yang ketiga, norma-norma dalam masyarakat yang dihayati oleh setiap anggota dianggap tidak sesuai lagi. Artinya, di dalam proses perubahan bisa terjadi bahwa norma yang sudah ada sebelumnya memang tidak sesuai, tidak sinkron dengan suatu perubahan. Nah, di dalam ketidaksinkronan tersebut, masyarakat sudah tidak lagi menerima norma yang sudah ada. Masyarakat langsung meninggalkan norma yang sudah ada, dan bahkan masyarakat itu menolak sistem norma yang sudah ada sebelumnya. Tetapi dalam situasi juga masyarakat tidak mampu menerima aturan-aturan yang baru. Yang keempat, sanksi sudah lemah, bahkan tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen. Nah, ini merupakan suatu bentuk ketidaktegasan daripada sistem norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kelima, gejalanya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Artinya bahwa norma itu tidak lagi linear, tidak lagi sejalan dengan perilaku ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini kita akan melihat disintegrasi dalam hubungannya dengan perubahan sosial. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat itu bisa diartikan merupakan suatu proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya di dalam masyarakat. Modifikasi. Nah, kalau dikatakan modifikasi berarti akan ada perubahan-perubahan baru, pembentukan-pembentukan baru di dalam struktur sosial itu. Tetapi perubahan-perubahan baru atau modifikasi-modifikasi baru di dalam struktur sosial masyarakat tersebut merupakan suatu gejala-gejala yang bisa berlangsung secara terus-menerus, gejala-gejala yang bisa berkelanjutan secara terus-menerus, baik di dalam sistem sosial, religi, kekerabatan, mata pencaharian, pengetahuan, peralatan, bahasa, dan kesenian. Memang secara universal bahwa sistem sosial di dalam masyarakat itu bisa dibagi di dalam 7 tingkatan. Nah, proses modifikasi di dalam perubahan sosial itu yang melibatkan ketujuh sistem sosial tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Modifikasi di dalam perubahan sistem sosial itu ada yang bisa berlangsung cepat,
ada yang sedang, dan ada yang bisa berlangsung lambat. Akan tetapi di dalam suatu modifikasi yang berlangsung cepat atau suatu modifikasi yang berbentuk revolusi, di mana terkadang bahwa situasi itu perubahan modifikasi sistem sosial budaya itu tidak diikuti dengan perubahan atau perkembangan perilaku, kepribadian, pemikiran di dalam masyarakat, sehingga modifikasi dengan keberadaan kepribadian masyarakat atau perilakunya tidak seimbang. Nah, dalam hal ini bisa memungkinkan terjadinya konflik. Nah, untuk lebih singkatnya, dapat dikatakan bahwa perubahan atau modifikasi di dalam aspek sistem sosial budaya masyarakat bisa berbentuk progres atau regres. Apabila modifikasi itu bisa berdampak positif, bisa membawa masyarakat ke arah kemajuan yang lebih baik, atau modifikasi itu dengan baik bisa menuntun masyarakat, mendukung masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat akan terhindar daripada konflik, atau masyarakat akan terhindar daripada disintegrasi sosial. Akan tetapi apabila modifikasi atau perubahan itu regres, dalam arti modifikasi atau perubahan sosial itu tidak mampu mendukung proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau modifikasi itu tidak mampu mendorong masyarakat untuk lebih maju, atau modifikasi itu tidak mampu mendorong masyarakat untuk bisa melakukan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik, yang lebih cepat, hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik, atau hal ini bisa menyebabkan nilai di dalam masyarakat itu seolah-olah lemah, atau modifikasi yang regres itu bisa menyebabkan sistem norma sosial di dalam masyarakat itu menjadi lemah. Hal inilah yang mengarah kepada suatu konflik, pertentangan-pertentangan, atau bahkan sampai pada tingkat terjadinya hubungan-hubungan sosial itu seolah-olah tidak ada aturan lagi, atau yang disebut dengan hubungan sosial yang anomi, di mana nilai dan sistem norma tidak mampu lagi mengikat masyarakat di dalam suatu hubungan sosial yang baik. Demikian pembahasan kita tentang disintegrasi dan hubungan disintegrasi dengan perubahan sosial. Akhir kata bisa dikatakan bahwa perubahan sosial yang progres akan mendukung kepada semakin menguatnya persatuan dan kesatuan atau integrasi, tetapi perubahan yang regres itu akan mendorong masyarakat kepada suatu situasi disintegrasi. Terima kasih.